Ngapain masuk jurusan akuntansi? Cuman belajar bikin laporan, hire orang aja nanti. Omongan kayak gini beberapa kali saya dengar, terutama dari para orang tua ketika anaknya mau masuk jurusan akuntansi. Ngeliat persepsi jurusan akuntansi dan sejarah sosialisasinya, nggak bisa nyalahin juga sih kalau ada orang tua yang beranggapan seperti ini. Problemnya, anggapan seperti ini cuma ngeliat sebagian kecil aja tentang yang dipelajarin di jurusan akuntansi. Terus apa dong kalau gitu yang dipelajarin di jurusan akuntansi? Well, kita bakal bahas lengkap di Fakultif Break Time hari ini. Kita bakal kasih tahu kamu apa yang bisa kamu dapetin kalau masuk jurusan akuntansi. Selamat datang lagi di Fakultif Break Time, tempat buat kamu belajar dan mengenal dunia akuntansi dan finance. Bagi yang pertama kali nonton channel ini, Fakultif ngebahas banyak hal di akuntansi dan finance. Mulai dari ngebahas topik-topik belajar, fakta-fakta, mitos, informasi terbaru, sampai tips-tips belajar yang bisa nemenin kamu di sepanjang perjalanan kamu waktu terjun di dunia akuntansi dan finance. Buat yang ngerasa channel ini berguna buat kamu, bisa subscribe channel Fakultif ini ya. Jurusan akuntansi kerap dianggap sebagai jurusan yang cuman ngajarin bikin pembukuan, terutama di kalangan orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita. Anggapan seperti ini mungkin memang disebabkan karena zaman dulu orang belum kenal benar dengan yang namanya akuntansi. Yang mereka kenal adalah pembukuan. Sistem pembukuan ini mulai berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan, yaitu sekitar tahun 1642. Di mana pada saat itu rakyat Indonesia meniru sistem pencatatan untung rugi dari pedagang-pedagang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sistem ini terus berkembang, terlebih ketika sistem tanam paksa di tahun 1870-an dihapus dan pengusaha-pengusaha Belanda mulai menanamkan modalnya ke masyarakat Indonesia. Di sini bukan hanya sistem pencatatan aja, tapi sistem pemeriksaan atau yang kita kenal dengan audit mulai berkembang saat itu. Untuk terminologi akuntansi sendiri diperkirakan mulai dikenal masyarakat Indonesia setelah tahun 1950-an. Terlebih ketika jurusan akuntansi pertama dibuka di tahun 1952 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan baru mulai diikuti oleh beberapa universitas lainnya. Perkembangan pendidikan akuntansi ini terus berlanjut, terutama ketika Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI didirikan di tahun 1957. IAI banyak melakukan edukasi pada masyarakat luas, terutama pada UMKM, dan jadi tempat belajar buat orang-orang yang punya minat sama akuntansi. Sekitar 1980-an, berbagai lembaga pendidikan non-formal seperti kursus-kursus pun mulai berjamuran. Kursus yang dikenal sebagai BON A dan BON B menjadi alternatif buat masyarakat yang ingin belajar akuntansi, tapi memiliki keterbatasan dana untuk melanjutkan studi ke bangku kuliah. Kursus-kursus ini terus ada dan disesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Hingga di saat ini kita mengenal dengan brevet A dan B. Kalau kita lihat sejarah perkembangan pendidikan akuntansi ini, kita bisa memaklumi kalau akuntansi dikenal masyarakat luas hanya sebagai ilmu bikin laporan. Kita nggak bisa nyalahin kalau orang-orang yang jauh lebih tua dari kita beranggapan seperti itu. Karena memang akuntansi berkembang karena adanya kebutuhan pencatatan di sebuah usaha. Sayangnya, persepsi seperti ini mengabaikan satu hal penting yang sebenarnya adalah inti dari ilmu akuntansi, yaitu tentang informasi. Apa yang mau dihasilin sama akuntansi sebenarnya bukan sebuah catatan, bukan juga cuma sebuah laporan, tapi sebuah informasi. Informasi yang mau dihasilin ini pun bukan informasi sembarangan, tapi informasi yang benar-benar bisa dipakai buat mutusin sesuatu di bisnis kita. Atau istilah yang sering saya pakai adalah informasi yang bisa diandelin buat ambil keputusan. Akuntansi mempelajari gimana ngeracik berbagai sumber informasi jadi sebuah informasi yang benar-benar bisa digunain dan dipercaya untuk mutusin sesuatu. Kalau gitu bener dong, ngapain kita masuk jurusan akuntansi? Hire orang aja yang bisa bikin gituan. Bagi yang mikir kayak gini, oke, saya ikutin jalan pemikirannya. Anggap kita hire orang untuk ngasih informasi tentang bisnis kita. Katakan dalam bentuk laporan keuangan. Terus apa yang kita lakuin sama laporan itu atau informasi yang kita dapetin ini? Yes, dibaca. Pertanyaannya sekarang, ngerti nggak cara bacanya? Kalau nggak ngerti ya suruh staffnya aja ajarin atau presentasin buat kita. Kan bisa?
Oke, anggap diajarin atau dipresentasiin. Pertanyaan berikutnya, kalau dia yang buat, dia yang ajarin cara bacanya, dia yang presentasiin, tahu dari mana apa yang dibuat, diajarin, sama dipresentasiin itu benar dan gak asal-asalan. Takkan gak bodoh-bodoh amat kak? Masa gak dapat sense sih sama bisnis kita? Atau gini deh, kita hire orang lagi buat ngecek atau verifikasi laporan yang dikasih. Kan bisa? Oke, anggap pakai sense bisnis kita atau hire orang. Sampai di sini kita baru yakin aja apa yang kita baca udah bener gak dibohong-bohongin. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa analisanya? Apakah kita bisa dapetin suatu informasi dari sana buat bantu kita ambil keputusan? Atau malah yang terjadi sebaliknya, laporan atau informasi yang dikasih ya cuman jadi alat buat ngeverifikasi apa yang udah kita tahu aja? Atau lebih parahnya lagi, kita bergantung sama interpretasi dari staf kita buat mutusin sesuatu di bisnis kita. Lewat jalan pemikiran ini aja, kamu bisa renungin apakah dengan hire orang, terus itu bisa jadi way out atau alasan nggak perlu belajar akuntansi. Well, kita lihat kenyataannya aja deh. Seberapa banyak pengusaha atau orang-orang yang nggak punya background di bidang akuntansi, bela-belain untuk bayar mahal ambil seminar, pelatihan, kursus, bahkan sampai ada yang ambil kelas karyawan atau kelas malam di kampus-kampus. Kenapa mereka bela-belain luangin waktu, tenaga, uang untuk belajar akuntansi? Ini bisa kamu renungin. Terus kalau kamu berpikir sedikit lebih dalam aja, kenapa sih kalau kuliah ambil jurusan akuntansi perlu sampai bertahun-tahun? Masa iya kalau cuma belajar bikin laporan aja perlu sampai bertahun-tahun kuliah? Jawabannya udah jelas. Apa yang kamu pelajarin di akuntansi itu bukan cuman gimana nyajiin informasi aja. Supaya kamu bisa ngasih informasi yang bener-bener bisa diandelin, kamu harus bisa mempertimbangkan banyak faktor. Mulai dari kinerja bisnis di masa lalu, posisi bisnis saat ini, gimana bisnis ke depan, sistem informasinya gimana, manajemennya seperti apa. Terus kita pelajarin juga setiap aktivitas-aktivitas di dalam bisnis. Mulai dari operasionalnya kayak apa, pendanaannya gimana, kalau mau investasi, apa aja yang harus dipertimbangin. Ini baru dari sisi kalau kita sebagai yang nyajiin informasi. Biar tahu informasi apa yang bisa digunain, kita juga bakal belajar dari sisi yang gunain informasi. Kita belajar gimana cara baca laporan keuangan, gimana analisanya, gimana menilai bisnis kita, gimana menilai bisnis orang lain. Termasuk dalam bentuk saham, obligasi, dan sebagainya. Belum ditambah kalau kita memasukkan unsur-unsur lain ke informasi yang kita gunain. Kayak gimana perekonomian saat ini, gimana perekonomian ke depan, gimana dampaknya ke bisnis kita. Terus nggak sebatas dari sisi yang bikin sama yang gunain. Kita juga bakal belajar dari sudut pandang yang meriksa informasi yang disajiin. Dan dari sudut pandang yang bikin standar penyajian informasi. Jadi di akuntansi yang jadi fokus dan center dari perjalanan kamu bertahun-tahun kuliah adalah informasi bisnis. Dan di zaman sekarang, kamu bisa nilai sendiri seberapa pentingnya peranan sebuah informasi di dalam sebuah bisnis. Sampai-sampai ada yang beranggapan, era saat ini adalah era informasi. Yang bisa dapetin informasi yang lebih cepat, lebih diandelin. Apalagi nggak banyak orang tahu, dialah yang akan memenangkan pasar persaingan bisnis. Kalau kamu mau mempelajari tentang informasi bisnis ini benar-benar, udah pasti jurusan akuntansi adalah jurusan yang fokus banget sama informasi bisnis ini. Buat kamu yang tertarik sama jurusan akuntansi, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, jurusan akuntansi di mana nih yang kira-kira bagus buat kamu? Ini saatnya saya mention kampus tempat saya kuliah akuntansi dulu, sekaligus yang ngedukung video kita kali ini, yaitu jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Semua yang saya singgung di video ini bakal kamu pelajari kalau kamu masuk jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Yes, di jurusan akuntansi Maranatha kamu bukan cuma belajar bikin laporan, tapi kamu dipersiapin supaya bisa buat, baca, gunain, dan analisa informasi yang bisa kamu aplikasiin di bisnis kamu nantinya. Termasuk ilmu-ilmu lain yang bisa menunjang kamu dalam berbisnis nantinya. Seperti ngelola keuangannya, analisa ekonominya, bikin strategi bisnis, dan masih banyak lagi. Buat yang tertarik sama kampus saya ini, linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Oke guys, mudah-mudahan lewat video ini, kamu bisa dapat gambaran tentang apa yang dipelajarin di jurusan akuntansi. Jadi memang di jurusan akuntansi, kita bakal belajar cara bikin laporan keuangan. Apa aja yang harus dipertimbangin supaya informasi yang kita kasih
benar-benar bisa diandelin. Tapi ini baru sebagian kecil aja. Di samping itu, kamu bakal banyak belajar cara gunainnya, termasuk ilmu-ilmu lain seperti keuangan, ekonomi, manajemen, hingga investasi yang pastinya bisa menunjang usaha kamu. Terutama kalau mau ngambil keputusan bisnis nanti. Gimana setelah nonton video ini? Menurut kamu, masuk jurusan akuntansi itu ada gunanya apa enggak? Atau cukup hire orang aja nanti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Buat yang suka konten kayak gini, bisa subscribe channel Fakultif ini guys. Kita bakal terus bahas isu-isu seputar akuntansi dan finance, termasuk topik-topik belajar yang bisa nemenin kamu kalau kamu ambil jurusan akuntansi nanti. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di Fakultif Break Time berikutnya.